Angin turun dari lereng Bukit Dago seperti biasanya di akhir November, perlahan lalu tiba-tiba, dan menyelinap di bawah kerah seorang anak yang terlalu kecil untuk jaketnya. Di luar apotek Kimia Farma di Jalan Braga, Dewi Sutanto yang berusia 6 tahun berdiri di samping pot tanaman besar dan berusaha untuk tidak menggigil di tempat yang bisa dilihat siapapun. Bagian depan toko bata, di belakangnya, masih memajang papan nama cat yang sama sejak tahun 1962. Huruf-huruf emasnya telah terkelupas di sudut-sudutnya. Garam di trotoar telah menggerogoti ujung sepatu kets kirinya dan kakinya telah mati rasa sekitar 10 menit yang lalu. Di kakinya ada sebuah kotak kardus bekas air mineral. Dia telah membalik sisi yang tercetak ke dinding. Di dalamnya, di atas serbet dapur yang terlipat, karena Dewi ingin dia nyaman, duduklah sebuah boneka. Boneka itu sudah tua. Pipinya telah berubah menjadi coklat lembut seperti kantong kertas setelah dibuka dan ditutup berkali-kali. Salah satu lengannya tergantung longgar di bahu. Di lehernya diikat pagi itu oleh jari-jari yang terlalu dingin untuk melakukannya dengan baik, ada pita satin biru. Tertempel di bagian depan kotak dengan krayon ungu ada sebuah tanda, boneka dijual. Dewi telah berlatih menulis huruf S 3 kali di belakang kardus sebelum dia percaya diri untuk mencoba yang asli. Seorang wanita berjaket warna unta berjalan melewatinya dengan cangkir kopi kertas, melirik ke bawah, memberikan senyum seperti yang diberikan orang dewasa ketika mereka memutuskan sesuatu itu manis dan terus berjalan. Seorang pria bertopi persib menoleh 2 kali lalu melihat ponselnya. 2 gadis remaja melambat, berbisik, dan menyeberang jalan. Setiap kali angin mengangkat bagian atas tanda itu, Dewi membungkuk dan menekannya hingga rata kembali. Dia tidak memanggil. Ibunya telah memberitahunya lebih dari sekali bahwa kamu tidak boleh mengganggu orang dewasa yang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Jadi, Dewi berdiri setegak yang dia bisa, dan dia menjaga sisi sepatunya bersandar pada kotak seperti caramu menjaga tangan pada anjing yang sedang tidur. Di balik jendela apotek, Rita Wirawan meletakkan papan klip. Rita berusia 61 tahun dan bekerja di konter pada akhir pekan karena kakaknya, Marvin, mengelola tempat itu selama seminggu dan punggungnya tidak sekuat dulu. Dia telah memperhatikan anak itu selama hampir 20 menit. Dia hampir keluar 2 kali. Setiap kali, sesuatu menghentikannya. Gadis kecil itu tidak terlihat tersesat seperti anak-anak yang tersesat. Dia terlihat sibuk. Rita tidak tahu bagaimana orang asing mendekati anak yang sibuk tanpa membuatnya takut dan lari. 11 tahun yang lalu, Rita pernah menyeberangi tempat parkir terlalu cepat menuju seorang anak laki-laki yang menangis di dekat troli belanja. Ibunya keluar dari toko sambil mengayunkan tas dan mulut penuh kata-kata yang masih bisa didengar Rita jika dia membiarkannya. Anak laki-laki itu tidak tersesat. Dia sedang menunggu. Rita belajar berdiri di tempat parkir itu dengan wajah panas, bahwa niat baik tidak memberi orang asing hak untuk mengganggu pekerjaan kecil dan hati-hati seorang anak. Jadi, dia mengamati, dan dia menjaga telepon tetap dekat di tangannya, dan dia menjaga jaketnya digantungan di dekat pintu, dan dia menunggu saat anak itu berhenti sibuk dan mulai sendirian. Sebuah sedan gelap berhenti di seberang jalan. Budi Hartono keluar dengan sebuah kantong kertas putih kecil dari apotek yang baru saja dia kunjungi 2 blok jauhnya, mengambil resep untuk tetangganya, Pak Wawan, yang tidak bisa mengemudi lagi. Asuransi Pak Wawan belakangan ini hanya bisa ditebus di Apotek K 24 di Jalan Keempat. Budi sudah berhenti bertanya mengapa. Pada usia 83, Pak Wawan berpegang pada beberapa pilihan yang tersisa baginya. Dan apotek langganan seorang pria adalah salah satunya. Budi berusia 56 tahun. Jaket yang dikenakannya adalah jaket yang bagus, tapi tidak baru. Sarung tangan kulit coklat di sakunya telah dimilikinya selama 9 musim hujan. Dia memperhatikan anak itu sebelum dia memperhatikan tandanya. Dia memperhatikan kaki yang bersandar pada kotak. Dia memperhatikan bagaimana dia tidak meminta 2 kali pada siapapun. Dia memperhatikan pekerjaan kecil dan hati-hati meluruskan kardus setiap kali angin mencoba menerbangkannya. Dia menyeberang jalan dan berhenti sekitar 1,5 meter dari kotak itu, cukup dekat untuk berbicara, cukup jauh, sehingga orang kecil punya ruang. Boneka yang bagus, katanya. Dewi mendongak. Matanya coklat dan lelah dengan cara yang tidak pantas ada di wajah seusianya. Iya, Pak. Kamu buat tanda itu sendiri? Iya, Pak. Kamu bagus sekali membuat huruf S-nya. Dia memeriksa tanda itu seolah-olah perlu memastikannya. Lalu dia melihat ke atas lagi. Dia tidak tersenyum. Dia sedang bekerja. Orang tuamu di dekat sini, Nak. Dewi ragu-ragu.
Dia telah memikirkan pertanyaan ini sebelum dia meletakkan kotak itu. Ibu sedang istirahat katanya, di Wisma. Dia butuh obatnya. Budi meletakkan kantong kertas putih di trotoar dan berjongkok sehingga lututnya sejajar dengan bagian atas kotak. Siapa namamu? Dewi. Dewi, saya Budi. Berapa harganya? Dia juga sudah memikirkan bagian itu. Beberapa minggu yang lalu, dia bertanya pada ibunya berapa harga boneka di toko sungguhan. Ibunya bilang tergantung bonekanya. Seikhlasnya bapak saja, kata Dewi. Suaranya tercekat. Dia menariknya kembali seperti yang dia lihat ibunya menarik suaranya kembali di meja depan losmen. Seikhlasnya bapak saja. Budi tidak langsung meraih dompetnya. Dia melihat boneka itu. Dia melihat pita biru yang miring. Dia punya nama. Kaki itu menekan sedikit lebih keras pada kotak. Kinasih, Kinasih. Dia mengatakannya seperti caramu mengucapkan nama yang baru saja dipercayakan seseorang padamu. Nama yang bagus. Dia mengeluarkan 5 lembar uang 100 ribuan. Dia berpikir untuk menambahkannya. Dia tidak melakukannya. Sesuatu memberitahunya bahwa jumlah yang lebih besar akan merobohkan hal kecil yang jujur yang telah dia bangun di trotoar ini, dan dia tidak ingin menjadi orang yang merobohkannya. Dia mengulurkan uang itu, Dewi melihat uang itu. Dia melihat Kinasih. Dia melihat uang itu lagi. Tangannya terangkat dan mengambil lembaran-lembaran itu. Dia melipatnya sekali. Seperti yang dia lihat, ibunya melipat uang di warung makan dan memasukkannya jauh ke dalam saku jaketnya. Lalu, dia mengangkat Kinasih, keluar dari kotak dengan kedua tangan dan mengulurkan boneka itu kepadanya. Jari-jarinya tidak mau melepaskannya. Budi melihat jari-jari itu, dia juga melihat seluruh dirinya. Jaket tipis, buku-buku jari yang pecah-pecah, rahang kecil yang mengeras. Begini saja, katanya lembut. Bagaimana kalau kamu pegang dia dulu untukku? Aku akan kembali lagi nanti untuk mengambilnya. Dia menggelengkan kepalanya. Sekali, jelas sekali. Tidak, Pak, Bapak sudah membelinya. Tidak ada rasa malu di dalamnya. Ada sesuatu yang lebih tegar dari rasa malu. Dia adalah seorang anak berusia 6 tahun yang sudah memutuskan sendiri apa arti kata adil. Budi tidak mengambil boneka itu. Dia membiarkan tangannya di atas lututnya. Tolong beli boneka saya, Pak. Dia mengatakannya lebih pelan kali ini, hampir pada dirinya sendiri, dan bibir bawahnya bergerak sekali sebelum dia mengatakannya. Ibu butuh obat. Di balik jendela apotek, Rita Wirawan menekan punggung tangannya ke mulutnya. Budi tidak bergerak. Dia pernah duduk di meja di mana orang-orang menandatangani surat-surat yang mengubah seluruh jalan. Dia pernah masuk ke ruangan di mana orang-orang berdiri ketika dia datang. Dia tidak pernah dalam semua itu ditahan di satu tempat seperti anak ini menahannya sekarang. Baiklah manis, katanya. Baiklah. Ibumu istirahat di mana? Supaya aku tahu. Kalau-kalau ada pertanyaan soal obat. Mata Dewi menunjuk ke ujung jalan di mana papan nama Wisma berada. Wisma Pinus Asri, katanya. Kamar 17. Sebuah napas. Angin mengibaskan rambutnya di dahinya. Dan dia tidak mengangkat tangan untuk merapikannya. Kemarin ibu tidak bangun dari tempat tidur. Budi tidak bergerak sejenak. Kemudian dia membungkuk dan mengambil kantong kertas putih dari trotoar, seperti cara seorang pria mengambil sesuatu yang baru dia ingat beratnya. Di dalam apotek, Rita Wirawan sudah meraih jaketnya. Rita Wirawan keluar dari apotek dengan jaket setengah terkancing dan secangkir kertas di masing-masing tangan. Dia berpikir dalam perjalanan ke pintu bahwa dia akan tahu apa yang harus dikatakan ketika sampai di sana. Ternyata tidak. Dia melambat ketika sudah dekat, seperti cara seseorang melambat di dekat rusa di tepi jalan. Hai, manis. Saya Rita, saya kerja di sini. Dia mengarahkan dagunya ke jendela. Pagi ini bikin wedang jahe kebanyakan. Kamu akan sangat membantu saya kalau mau. Dewi menatapnya, lalu pada Budi, lalu pada cangkir itu. Dia tidak mengulurkan tangan. Budi, yang masih berlutut di samping kotak, menatap mata Rita dan memberikan anggukan terkecil. Rita mengangkat cangkirnya sendiri dan menyesap. Bukan pura-pura, sungguhan, rasa jahe, dan sereh. Marvin menyimpan 1 teko di bawah konter sejak bulan Oktober. Dia meletakkan cangkir Dewi di tepi pot tanaman dalam jangkauan, tidak didorong. Kemudian dia mengeluarkan 2 penghangat tangan dari saku jaketnya, mematahkannya sekali di antara telapak tangannya, dan meletakkannya di samping cangkir. Dewi memandangi penghangat tangan itu sejenak. Jari-jarinya terangkat dan menggenggam salah satunya.
Bahunya turun setengah inci. Seseorang yang tidak memperhatikan dengan seksama tidak akan menyadarinya. Dia tidak menyentuh wedang jahenya. Budi berdiri, hati-hati dengan lututnya agar tidak berbunyi di dekat telinga Dewi, dan mundur selangkah. Dia tidak meraih boneka itu. Kinasi sekarang terselip di depan jaket Dewi, pita birunya lebih cerah dari apapun di blok itu. Dewi, katanya. Saya ingin memastikan ibumu mendapatkan obat itu hari ini. Apakah tidak apa-apa jika Ibu Rita dan saya mengantarmu kembali ke kamar? Hanya berjalan, tidak naik mobil. Mulut Dewi bergerak sedikit ke satu sisi, seperti saat dia sedang memikirkan daftar di kepalanya. Kata ibu jangan naik mobil dengan orang asing. Ibumu benar, tidak ada mobil, dan tidak boleh bicara dengan kantor dinas di telepon. Budi berhenti sejenak, begitu juga Rita. Sesuatu berlalu di antara kedua orang dewasa itu yang tidak perlu diucapkan di depan anak itu. Tidak ada kantor dinas, kata Budi. Hanya kita, berjalan. Dewi menatap Rita. Rita memiliki wajah yang telah berdiri di belakang konter apotek selama 30 tahun. Wajah yang telah belajar untuk tetap tenang saat orang menangis tentang biaya BPJS, cucu, dan obat-obatan yang tidak mampu mereka beli bulan ini. Dewi membacanya. Baiklah, katanya. Kemudian, karena dia berusia 6 tahun dan karena ada sesuatu yang mengganggunya sejak saat dia melipat uang ke dalam sakunya, dia menambahkan, tapi saya harus memberi Bapak kwitansi. Alis Budi terangkat. Kwitansi? Untuk bonekanya. Dia sudah merogoh saku jaketnya. Keluar krayon ungu, sudah aus hingga sekitar 1 inci. Keluar selembar kertas lipat yang merupakan bagian belakang selebaran sekolah tentang hari foto. Dia berlutut di trotoar yang dingin dan menekan kertas itu rata di sisi kotak kardus. Dia menulis perlahan, ujung lidahnya di sudut mulutnya. Boneka terjual kepada Bapak Budi untuk obat ibu. Dia berpikir sejenak, lalu dia menandatangani namanya, Dewi S. Huruf S lebih besar dari yang lain, seperti cara seseorang menandatangani ketika mereka bangga dengan siapa diri mereka. Dia mengangkatnya. Budi mengambilnya dengan kedua tangan. Dia tidak tersenyum lebar. Dia melipatnya sekali, lalu sekali lagi, dan menyelipkannya ke saku dalam jaketnya, di dekat dadanya, seperti cara seorang pria menyimpan sesuatu yang dia tahu akan dia butuhkan nanti. Terima kasih Nona Dewi, sama-sama Pak. Rita menekan bibirnya keras-keras dan memalingkan wajahnya ke arah angin sejenak. Mereka berjalan 3 blok. Wisma Pinus Asri berada di sudut jalan ke-8 dan Beaver. 2 lantai pintu hijau, pucat, dan papan nama dengan bola lampu yang hilang di tempat huruf I seharusnya berada. Dewi berjalan di antara mereka, boneka di bawah lengannya, penghangat tangan masih tergenggam erat di tangannya. Dia berbicara sedikit. Seperti cara anak kecil berbicara ketika dia telah memutuskan bahwa kamu cukup aman. Dulu ibu bekerja mengurus angka-angka di tempat catering. Kami punya rumah kontrakan dengan dapur berwarna kuning. Kedengarannya menyenangkan, kata Rita. Iya, kompornya ada jamnya. Dewi menatap Budi. Ibu memberi saya kinasih saat saya berulang tahun ke-5. Dia sendiri yang mengikat pitanya. Dia mengikatnya dengan pas. Saya bisa lihat itu, kata Budi. Lalu Pak Victor bilang, ibu mengambil uang. Dia mengatakannya seolah-olah dia mungkin mengatakan langit itu biru. Tapi ibu tidak mengambil barang. Langkah Budi tidak berubah. Rahangnya yang berubah. Rita memperhatikan sisi wajahnya dan tidak melihat lama. Kamar 17 berada di ujung koridor atas, melewati mesin es yang berisik, cat di sekitar gagang pintu telah aus hingga logamnya terlihat. Dewi mengetuk seperti yang diajarkan, 2 pendek, 1 panjang. Ibu, ini Dewi. Hening sejenak. Rantai pengaman bergeser. Pintu terbuka selebar rantai, tidak lebih. Wanita di baliknya pucat. Rambutnya diikat ke belakang dengan cara yang rapi pagi itu dan tidak rapi sekarang. Selimut losmen menumpuk di bahunya. Dia berusia 32 tahun dan di ambang pintu itu, dia tampak seperti wanita yang telah menahan atap dengan kedua tangannya sendiri. Matanya tertuju pada Dewi terlebih dahulu. Lalu Rita, lalu Budi, lalu kantong apotek putih di tangan Budi. Lalu jaketnya, lalu kembali ke putrinya. Clara Sutanto mundur setengah langkah, bukan karena tidak sopan, tapi kebiasaan panjang wanita yang telah belajar bahwa bantuan, ketika muncul dalam jaket bersih, hampir selalu memiliki papan klip di belakangnya di suatu tempat. Bu, Budi menjaga suaranya tetap rendah, nama saya Budi Hartono. Ini Ibu Rita dari Apotek Kimia Farma di ujung jalan. Putri Anda baik-baik saja. Kami mengantarnya pulang. Tangan Clara di kusen pintu menegang sampai buku-buku jarinya memutih, lalu mengendur dengan sengaja. Sayang, katanya, di mana kardusmu?
Aku meninggalkannya di dekat pot tanaman. Dan Kinasih, Dewi menggeser boneka itu sedikit seolah-olah dia lupa sedang memegangnya. Clara melihat boneka itu. Lalu dia melihat di tangan Budi yang lain dipegang cukup ke depan agar terlihat melalui rantai kertas lipat persegi. Krayon ungu melalui lipatan. Warna apapun yang tersisa hilang dari wajah Clara. Itu tidak ada hubungannya dengan demam. Suaranya ketika keluar nyaris di atas suara pemanas yang mendengung di belakangnya. "Tolong katakan padaku," katanya. Dia tidak menjual Kinasih. Clara melepaskan rantai pengaman. Dia tidak membuka pintu lebar-lebar. Dia membukanya seperti cara seseorang membuka pintu ketika dia belum memutuskan apakah akan membiarkan orang asing melihat bagian dalam hidupnya. "Masuk, sayang. Kamu dulu." Dewi menyelinap di bawah lengannya. Clara tetap di ambang pintu. Selimut losmen terlepas dari satu bahu, dan dia menariknya kembali tanpa melihat. "Bu," kata Rita, "saya bukan dari kantor manapun. Saya bekerja di counter di Kimia Farma. Kakak saya pemiliknya. Tinggal di Bandung sudah 40 tahun. Clara mempelajari wajahnya sejenak lebih lama dari yang nyaman. Lalu dia mengangguk kecil. "Anda boleh masuk berdua. Saya minta Anda menjaga suara Anda. Dia tidak perlu mendengar orang dewasa berbicara keras sekarang. Kamar 17 bukanlah sebuah reruntuhan." Itulah hal pertama yang diperhatikan Budi, dan itu tetap bersamanya. Itu adalah ruangan kecil yang dirawat oleh orang yang teliti. 2 kantong belanja, kertas terlipat rata di bawah wastafel. Sebuah kitab suci ada di meja samping, tempat tidur di samping sekaleng permen pelega tenggorokan, dan segelas air yang telah diisi ulang berkali-kali hingga menunjukkan cincin kapur. Sebuah lembar kerja sekolah, warnai huruf-huruf yang membuat suara K, dijepit ke kap lampu dengan klip binder hitam. Di atas meja di dekat jendela, sekotak bubur instan setengah kosong, sendok plastik yang sudah dicuci, dan diletakkan di atas tisu, dan sebuah buku catatan spiral terbuka pada halaman berisi tanggal dan tulisan tangan kecil yang rata. Di samping tempat tidur, 3 map Manila tersusun rapi. Clara melihat mata Budi menemukannya. Dia tidak bergerak untuk menyembunyikannya. Dia duduk di tepi tempat tidur karena berdiri telah menjadi sesuatu yang hanya bisa dia lakukan untuk waktu yang lama. "Saya Clara Sutanto." "Budi Hartono." "Saya tahu nama itu." Suaranya serak tapi datar. "Anda yang membangun perumahan lansia di Jalan Setiabudi." Dia batuk sekali kelekukan sikunya, batuk basah yang sudah menetap yang telah bersamanya selama 3 minggu sekarang. Pneumonia, kata klinik 24 jam di Lembang pada bulan Oktober, sehari sebelum BPJS-nya non-aktif. Mereka menyuruhnya pulang dengan resep yang setengahnya telah dia tebus, setengah dosis antibiotik sama saja dengan tidak sama sekali, kata apoteker itu dengan lembut, dan dia mengangguk seolah-olah dia belum tahu. "Betul. Nenek saya pernah tinggal di salah satunya sebelumnya." Budi membiarkan kata sebelumnya tetap di tempat Clara menjatuhkannya. Dia tidak bertanya. Dewi telah meletakkan Kinasih di meja samping tempat tidur, di samping kitab suci, pita birunya menghadap keluar. Dia naik ke sebelah ibunya dan menekan wajahnya ke lengan Clara. "Ibu, maafkan Dewi." Tangan Clara menepuk-nepuk kepala Dewi dan tetap di sana. "Kamu tidak bersalah. Dengar ibu? Ibu hanya ingin. Aku tahu apa yang kamu inginkan." Dia tidak mengatakannya lagi. Dia tidak perlu. Clara mengangkat matanya ke Budi. Berapa dia minta, dia memberitahunya. Dia menutup matanya sejenak. Ketika dia membukanya, matanya kering. "Akan saya kembalikan. Bu, saya akan membayarnya kembali." Dia mengatakannya seperti cara seseorang mengatakan sesuatu yang telah diputuskan jauh sebelum pagi ini. "Saya tidak tahu kapan, tapi saya akan." Budi mengambil kwitansi terlipat dari saku dalamnya. Dia meletakkannya di atas meja di dekat jendela. Kemudian, dari saku yang sama, sebuah amplop. Dia meletakkannya tanpa mendorongnya. "Kwitansi ini milik Anda," katanya. "Dia yang menulisnya. Seharusnya bukan saya yang memegangnya." Sejenak, Clara hanya menatap huruf-huruf ungu itu. Kemudian dia mengambil kwitansi itu dengan 2 jari hati-hati. Seolah-olah beratnya lebih dari yang seharusnya. Matanya membaca kata-kata Dewi yang salah eja sekali, lalu lagi, ketika dia selesai, dia melipatnya di sepanjang lipatan yang sama yang dibuat Budi dan mengulurkannya kembali kepadanya. "Anda simpan," katanya pelan. Budi tidak langsung meraihnya. "Clara, Anda membeli boneka itu," katanya. "Dan jika Anda serius dengan apa yang Anda katakan, maka Anda simpan bukti dari apa yang rela putri kecil saya lepaskan. Mungkin itu akan mengingatkan Anda untuk tidak menjadikan ini tentang menyelamatkan kami. Mungkin itu akan mengingatkan Anda berapa biaya sebenarnya dari semua ini.
Budi mengambil kembali kwitansi itu dengan kedua tangan. Kali ini ketika dia menyelipkannya ke saku dalam jaketnya, dia melakukannya lebih lambat. Dan ini, dia menyentuh sudut amplop itu sebentar, bukan sedekah. Ini sisa dari nilai boneka itu bagi seorang pria yang berdiri di trotoar pagi ini. Itu adalah langkah yang salah. Dia merasakannya begitu kalimat itu keluar. Clara menatap amplop itu lama sekali. Dia tidak meraihnya. Pak Hartono, suaranya lebih pelan. Saya menghargai Anda mengantarnya pulang. Saya menghargai wedang, jahe, dan jaket yang tidak Anda pamerkan, tetapi saya telah belajar bahwa ketika bantuan muncul dalam amplop bersih, biasanya ada pamrih di baliknya, dan saya tidak sanggup menanggung pamrih saat ini. Itu adalah hal pertama yang dia katakan yang keluar dengan goyah. Dia menenangkannya sebelum kalimat itu selesai. Rita duduk di kursi di dekat pintu tanpa diminta. Dia tidak berbicara. Dia telah memutuskan untuk tinggal. Tidak ada pamrih, kata Budi. Saya mengerti. Dia mundur selangkah. Amplop itu tetap di tempatnya. Napas Clara keluar dengan cara yang bukan lega maupun menyerah. Dia melihat buku catatan spiral di atas meja seperti cara seseorang melihat teman di ruangan asing. Saya bekerja untuk catering keluarga Wijoyo, katanya. Bagian pembukuan, 3 tahun. Saya ahli dalam hal itu. Dia mengatakan ahli seperti cara seorang tukang kayu mengatakannya tentang sambungan kayu. Tidak ada kebanggaan di luar pekerjaan itu sendiri. Kembali pada bulan April, saya mulai melihat hal-hal yang tidak bisa saya terima. Potongan gaji untuk BPJS yang tidak dibayarkan dan faktur yang keluar ke vendor yang belum pernah saya dengar. Sebuah dapur amal dengan alamat yang tidak dapat saya temukan di peta manapun. Yayasan Dapur Harapan Bangsa, katanya. Nama itu mendarat di ruangan dan duduk di sana. Tangan Budi yang sedang beristirahat di sandaran kursi. Tangan itu menegang lalu lepas. Saya bertanya pada Pak Victor tentang itu. Sopan pertama kali, sopan kedua kali. Ketiga kalinya saya menuliskannya. Mulutnya melakukan sesuatu yang tidak benar-benar tersenyum. 2 hari kemudian saya dipecat. Dia memberitahu mereka bahwa saya telah mengambil uang. Menggunakan suara yang biasa dia gunakan di acara-acara syukuran gereja. Rita menarik napas perlahan melalui hidungnya. Victor Wijoyo, kata Budi. Anda kenal dia? Saya duduk di sebelahnya di 3 acara sarapan donatur tahun ini. Clara menatapnya lama, lalu anggukan terkecil. Dan Budi mengerti bahwa sesuatu baru saja ditimbang dan belum diputuskan. Dewi terdiam di sisi ibunya. Matanya tertuju pada Kinasih. Mata Kinasih tertuju pada ruangan. Ibu, apa kita dalam masalah? Tidak, sayang. Apa aku salah? Clara berbalik dan meletakkan tangannya di kedua sisi wajah Dewi. Dia menatapnya lama. Kamu melakukan hal paling berani di kota ini hari ini, dan ibu tidak pernah ingin kamu harus melakukannya lagi. Dagu Dewi bergerak sekali, lalu dia mengangguk karena ibunya telah memberitahunya demikian. Budi memalingkan wajahnya ke jendela sejenak. Ketika dia berbalik, matanya tertuju pada map Manila di samping tempat tidur. Yang teratas memiliki label yang ditulis dengan tulisan tangan yang sama rata dengan buku catatan. Gaji Wijoyo, April. Di samping 3 entry, dengan pensil ada inisial Clara. Tanggal di sebelah inisial itu adalah 2 minggu setelah dia dipecat. Budi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak perlu. Clara melihat kemana matanya pergi. Dia melihat perubahan kecil di wajahnya. Dia pernah melihat perubahan itu pada pria lain, dan itu selalu berarti sesuatu akan diambil darinya. Kali ini, dia belum tahu apa artinya. Dia menutup map itu dengan satu tangan dan meletakkan yang lain di rambut Dewi. Pak Hartono, suaranya sangat pelan. Jika Anda bermaksud membantu, ada satu hal yang harus Anda ketahui terlebih dahulu. Ya, Bu, saya tidak takut menjadi miskin. Saya pernah miskin sebelumnya. Saya takut seseorang memutuskan saya tidak pantas untuk menjaganya. Pemanas berbunyi di belakangnya. Pita biru di meja samping tempat tidur bergerak sekali karena angin. Perpustakaan daerah Jawa Barat bertempat di sebuah gedung bata yang dulunya adalah bank. Pintu brankas masih ada di ruang bawah tanah, terbuka, menopang rak novel-novel koboi cetakan besar. Di lantai atas, di dekat jendela depan, 4 meja kayu yang tergores menghadap papan buletin, tempat kota menempelkan masalah-masalah kecil dan kebaikan-kebaikan kecilnya. Selebaran persiapan pajak, pemberitahuan acara makan malam gereja dengan spidol biru, jadwal klinik gratis, poster kucing hilang untuk kucing oranye bernama Karat. Rachel Situmorang sengaja memilih meja yang paling dekat dengan jendela. Dia berusia 48 tahun, rambut gelapnya dijepit ke belakang, jaket navy terlipat di kursi di sebelahnya.
Dia telah menjadi pengacara Budi Hartono selama 19 tahun. Dia juga orangnya, 3 tahun yang lalu, yang memberitahu Budi untuk berhenti menaruh namanya di gedung-gedung yang dia danai. Dia percaya pada dokumen seperti sebagian orang percaya pada doa. Dia berdiri ketika Clara masuk. Ibu Sutanto, Rachel Situmorang. Terima kasih sudah datang. Ibu Rachel. Rachel saja. Clara. Mereka duduk. Clara membawa tas jinjing kanvas dari toko kelontong di Jalan ke-6. Di dalamnya, dibungkus ganda dalam kantong plastik Indomaret, ada salinan, hanya salinan. Dia meletakkannya di atas meja dan menahan tangannya rata di atas tumpukan itu sejenak lebih lama dari yang seharusnya. Saya akan membuat lebih banyak salinan untuk saya sendiri. Tepat sekali. Dan saya tidak akan menyerahkan yang asli. Saya akan menasihati Anda untuk tidak melakukannya jika Anda mencoba. Clara mempelajarinya. Rachel membiarkan dirinya dipelajari. Anda tidak bekerja untuk perusahaan Pak Hartono, kata Clara. Itu bukan pertanyaan. Saya punya firma sendiri. Budi adalah klien. Dia membayar saya untuk memberitahunya kapan dia salah. Dia mendapatkan hasil yang setimpal minggu ini. Sudut mulut Clara bergerak 1/4 inci. 2 meja jauhnya, Dewi duduk bersama Rita Wirawan. Sebuah lembar kerja membaca tersebar di antara mereka. Rita membawa sekotak kecil krayon dari lorong apotek. Dewi sedang mengeja MITRA di bawah napasnya, sementara Rita berpura-pura sangat tertarik pada bagaimana huruf-huruf itu berbaris. Budi mengambil kursi di ujung meja tempat Clara bisa melihatnya, tetapi dia tidak berada di antara Clara dan pintu. Dia meletakkan kaleng pipi kecil di atas kayu tanpa upacara. Apa itu? Peralatan jahit untuk lengan kinasih jika Anda mau. Mata Clara beralih ke kaleng itu, lalu ke Dewi, 4 kaki jauhnya, sisi pita biru boneka itu menghadap cahaya jendela. Tanyakan padanya, katanya, itu bonekanya. Budi berjalan mendekat dan berjongkok di samping kursi Dewi, seperti caranya berjongkok di trotoar pagi itu, lambat, lutut dulu. Nona Dewi, saya perhatikan lengan kinasi agak longgar. Saya membawa jarum dan benang. Saya bisa menjahitnya kembali dengan kencang jika kamu mau, tapi pitanya tetap seperti yang diikat ibumu. Saya tidak akan menyentuh pitanya, itu janji. Dewi melihat kaleng itu, lalu kinasi, lalu menatap Budi. Ibu yang mengikatnya pas. Saya tahu, kamu boleh jahit lengannya. Sebuah napas. Tapi kalau tidak bisa bagus, kembalikan. Adil. Dia mengambil boneka itu dengan lembut, seperti yang ingin dia lakukan pagi itu dan tidak jadi, dan membawanya kembali ke ujung mejanya. Dia membuka kaleng itu, memasukkan benang ke jarum pada percobaan pertama, karena ibunya telah mengajarinya pada usia 9 tahun, dan mulai bekerja. Di ujung lain, Rachel membalik halaman. Ceritakan tentang bulan April. Clara membuka buku catatan spiralnya. Tangannya mantap di atas halaman. Apapun yang dilakukan demam pada seluruh tubuhnya, itu belum masuk ke tulisan tangannya. Potongan BPJS keluar dari setiap slip gaji. Saya memeriksa silang dengan laporan dari pihak asuransi. Potongan itu hilang, preminya tidak pernah masuk. Tidak Februari, tidak Maret, tidak April. Anda punya laporan dari pihak asuransi? Tangkapan layar dari portal karyawan, dari laptop rumah saya, pada waktu saya sendiri sebelum akun itu dikunci, cap waktu di sudut. Bagus. Yayasan Dapur Harapan Bangsa. Faktur pertama yang saya lihat adalah Maret. 120 juta untuk layanan catering. Saya tidak bisa menemukan dapur, tidak bisa menemukan status yayasan. Tidak bisa menemukan nomor telepon yang diangkat. Alamat di faktur adalah unit penyimpanan di belakang bengkel Ban Marv di Jalan Tol. Pena Rachel berhenti. Anda pergi ke sana saat istirahat makan siang. Duduk di mobil saya 40 menit. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, gemboknya berkarat. Dan inisial Anda di map April, setelah tanggal pemecatan Anda, itu inisial saya. Itu bukan tulisan tangan saya. Rachel menulis satu kata di margin buku catatannya dan menggarisbawahinya 2 kali. Di seberang meja, Budi menyelesaikan barisan jahitan kecil yang rapi dan menggigit benangnya. Dia mengangkat boneka itu ke jendela. Lengannya terpasang kencang di bahu. Pitanya tidak tersentuh. Dia membawa kinasi kembali ke Dewi. Dewi memeriksa lengannya. Dia menggerakkannya ke atas. Dia menggerakkannya ke bawah. Dia membalik boneka itu dan melihat bagian belakang jahitannya. Bagus jahitannya. Terima kasih, Nona. Dia tidak tertawa pada panggilan Nona. Dia menerimanya, seperti cara seseorang menerima dilihat. Clara telah mengawasi dari sudut matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia kembali menatap Rachel. Sesaat kemudian, tanpa menoleh, dia berkata, "Dewi, makan irisan apelmu."
Rasanya seperti di Wisma, Bu. Clara membuka mulutnya untuk mengoreksi. Seperti yang di Wisma, dan kemudian dia tidak jadi. Dia menutup mulutnya. Dia menatap tangannya sendiri sejenak. Maaf sayang, katanya pelan. Apel ya apel. Makan saja bagaimanapun rasanya. Budi merasakan momen itu mendarat di suatu tempat di bawah tulang selangkanya. Dia tidak berkomentar. Beberapa hal yang kamu saksikan dan kamu bawa. Radiator berdetak. Seseorang dua lorong jauhnya tertawa pelan pada sesuatu di buku paperback. Rachel menggeser halaman cetak. Catatan publik tentang Yayasan Dapur Harapan Bangsa terdaftar tahun lalu. 1 nama petugas, alamat unit penyimpanan itu. Tidak ada izin layanan makanan yang tercatat di kabupaten. Tidak ada inspeksi kesehatan. Pernah. Clara melihat halaman itu lama sekali. Mereka menggunakan nama yayasan untuk memindahkan uang gaji. Sepertinya begitu. Dan mereka menggunakan login saya untuk menaruh nama saya di jejak kertas. Itu yang akan kita buktikan. Clara meletakkan halaman itu. Tangannya tetap rata di atasnya. Seperti di tas jinjing, seperti di rambut Dewi di kamar 17, tangan seorang wanita yang menahan segalanya di tempatnya. Baiklah, kalau begitu. Mereka bekerja 40 menit lagi. Dewi tertidur dengan pipinya di lembar kerja, dan Kinasi terselip di bawah dagunya, jahitan baru bersandar di tulang selangkanya. Rita meletakkan jaketnya sendiri di atas bahu anak itu tanpa membuatnya menjadi masalah. Di luar, sore hari menjadi kelabu. Malam itu, Budi berada di dapurnya menuang kopi yang tidak akan diminumnya ketika teleponnya berdering. Rachel, Budi, bagaimana kelihatannya? Ada jeda di ujung sana. Rachel tidak melakukan jeda dramatis. Ketika Rachel berhenti, itu berarti dia sedang memilih kata-kata terkecil dan paling akurat yang bisa dia temukan. Ini lebih besar dari Clara, katanya. Seseorang telah menggunakan dokumen yayasan untuk memindahkan uang gaji. Dan siapapun itu telah melakukannya lebih lama dari 1 kuartal. Budi meletakkan teko kopi. Di saku dalamnya, di dekat dadanya, kwitansi krayon yang terlipat itu masih ada. 11 hari telah berlalu sejak pagi di luar apotek Kimia Farma. 11 hari Rachel menelepon pada jam-jam yang tidak pantas. Janet Puspita menghadiri 2 pertemuan yang dia bilang tidak akan dia hadiri. Seorang auditor di Jakarta setuju untuk mengosongkan hari Rabunya untuk teman dari teman. Itu tidak cukup waktu, Budi tahu itu. Tapi kalender Victor memiliki apa yang dimilikinya. Dan acara sarapan donatur telah ada di buku sejak September. Hotel Priangan Agung telah dibangun pada tahun 1908, ditutup pada tahun 1974, dan dihidupkan kembali pada tahun 2009 oleh sebuah komite orang-orang yang menyukai panel kayu ek. Ballroom di lantai 2 masih mengenakan lampu gantung aslinya, dirangkai ulang dengan kawat baru dalam kaca kuning yang sama. Pada pagi hari donasi, spanduk tergantung dari pagar balkon dengan warna krem dan hijau hutan. Yang ini berbunyi, dengan huruf serif yang rapi, memberi makan keluarga dengan martabat. Budi Hartono berdiri di bawahnya dengan cangkir kopi yang tidak diminumnya. Dia hampir menelepon Rachel pagi itu dan mengatakan dia tidak akan datang. Rachel telah memberitahunya malam sebelumnya bahwa membiarkan ruangan Victor sendirian sama dengan melindunginya. Jadi dia datang. Sarung tangan kulit coklatnya terlipat di satu saku jaket, yang lainnya saku dalam di dekat dadanya, terus dia periksa dengan ujung tangannya. Kertas persegi yang terlipat itu masih ada di sana. Victor Wijoyo bergerak di ruangan, seperti cara Victor bergerak di ruangan manapun. 61 tahun, uban di pelipis, jenis senyum yang mengingat nama depan dan nama depan cucu. Dia berhenti di setiap meja untuk jumlah detik yang tepat. Dia memberitahu seorang diaken dari gereja Presbyterian pertama bahwa pinggulnya terlihat lebih kuat bulan ini. Dia memberitahu seorang wanita muda dari Rotary bahwa ayahnya adalah wasit terbaik yang pernah dimiliki liga kecil. Dia melihat Budi di dekat jendela dan menyeberangi lantai dengan kedua tangan terangkat menyapa. Hartono, senang Anda datang. Saya mulai khawatir. Victor, Anda terlihat seperti orang yang kurang tidur. Memang. Mata Victor berkedip seperti mata seorang pria ketika dia sedang mencatat sesuatu. Lalu senyumnya kembali. Baiklah, makanlah sesuatu. Acara dimulai 15 menit lagi. Budi tidak makan. Acaranya berjalan seperti acara-acara ini berjalan. Sebuah doa dari seorang pendeta berjas abu-abu, slide total tahunan, tepuk tangan sopan. Ketua Dewan, Eleanor Prawirodirjo, 72 tahun, terkenal sulit dipuji, naik ke podium dan menjalankan agenda dengan kesabaran seorang wanita yang telah menguburkan 2 suami dan seorang bendahara kabupaten. Ketika dia membuka sesi untuk pertanyaan donatur, Budi mengangkat 1 jari.
Bapak Hartono. Eleanor, sebelum yayasan saya melepaskan siklus hibah berikutnya, saya ingin meminta tinjauan keuangan independen terhadap mitra amal kami. Hanya pengelolaan rutin, saya telah memberi di kota ini selama 40 tahun dan tidak pernah memintanya. Saya memintanya sekarang. Ruangan menjadi sunyi dengan cara tertentu. Bukan terkejut, mempertimbangkan. Senyum Victor tidak hilang. Itu menegang. Budi, katanya santai seperti ayunan di teras. Saya punya audit 3 tahun dalam sebuah binder yang akan saya kirimkan ke kantor Anda hari ini. Audit internal. Victor, firma yang terkemuka, firma lokal. 2 mitranya duduk di dewan Anda. Suara Budi tetap datar. Saya meminta tinjauan dari luar. Itu bukan tuduhan, itu hanya tata kelola yang baik. Gumaman kecil bergerak di barisan belakang. Eleanor Prawirodirjo menatap Budi sejenak. Dia telah mengenalnya sejak Budi berusia 31 tahun dan menjual dupleks pertamanya di Jalan Cihampelas. Pak Wijoyo, ada keberatan? Tidak sama sekali. Victor merentangkan tangannya. Saya menyambutnya. Dia mengatakannya seperti seorang pria mengatakan dia menyambut flu. Saat itulah Rachel Situmorang masuk. Dia tidak naik ke podium, dia tidak perlu. Dia menyeberang ke meja Eleanor dengan sebuah map tipis, membungkuk dan mengucapkan 3 kalimat pelan di telinganya. Tangan Eleanor menekan meja. Pak Wijoyo, boleh saya ajukan pertanyaan untuk catatan? Tentu saja. Apakah program Yayasan Dapur Harapan Bangsa saat ini beroperasi dari sebuah dapur? Jeda Victor hampir tidak ada. Hampir. Eleanor, saya harus memeriksa dengan direktur program. Apakah dia ada di ruangan ini? Dia sedang bepergian. Saya mengerti. Rachel meletakkan map itu di atas meja tempat Eleanor bisa membukanya. 3 lembar. Dia tidak mengumumkannya. Eleanor membaca dalam diam. Ballroom memperhatikan dia membaca. Ketika dia mendongak, wajahnya memiliki ekspresi seorang wanita yang disajikan hidangan yang salah di mejanya sendiri. Pak Wijoyo, kami akan menunda pencairan lebih lanjut sambil menunggu tinjauan. Itu tidak keras. Itu tidak disiarkan di televisi. Itu adalah cara hal-hal nyata berakhir di kota-kota nyata. Rahang Victor bergeser di bawah senyumannya. Tentu saja. Kemudian gerakan kecil di dekat belakang. Pintu layanan di dekat stasiun kopi terbuka dan seorang wanita berusia 50 melangkah setengah masuk dan setengah keluar, seolah-olah dia belum memutuskan di sisi pintu mana dia tinggal. Janet Puspita, mantan asisten bagian penggajian, kardigan biru pucat, sebuah buku masak dari toko kelontong terselip di bawah lengannya. Tidak ada pidato, tidak ada mikrofon. Dia menangkap mata Eleanor dan memberikan anggukan terkecil yang bisa diberikan seseorang dan masih menyebutnya satu. Ibu Prawirodirjo, saya punya email dari bulan April dari Clara Sutanto kepada Pak Wijoyo tentang catatan itu. Saya mencetaknya sebelum saya pergi. Dia mengangkat buku masak itu seperti seorang wanita mengangkat kaserol di acara potluck. Jujur, sedikit malu, selesai menunggu. Ada di sini. Ruangan tidak terkesiap. Ruangan melakukan sesuatu yang lebih tenang. Ruangan menyesuaikan diri. Eleanor mengambil buku masak itu dengan kedua tangan. Terima kasih Ibu Puspita. Janet melangkah mundur melalui pintu layanan sebelum ada yang bisa bertanya lagi. Dia telah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Victor menyeberangi lantai menuju Budi dengan tangan setengah terangkat menyapa, gestur yang digunakan seorang pria ketika setengah ruangan memperhatikannya memutuskan apakah akan marah. Sebentar Hartono. Mereka melangkah ke lorong samping di dekat tempat penitipan jaket. Victor tetap tersenyum sampai pintu tertutup di belakang mereka, lalu melepaskannya. Budi, kita sudah saling kenal lama. Benar. Reputasi di kota ini adalah hal yang rapuh, termasuk reputasimu. Saya sadar, wanita itu punya keluhan dan dendam, dipecat karena alasan yang jelas. Kamu menaruhkan namamu di belakangnya hanya karena seorang gadis kecil di trotoar. Pikirkan baik-baik, sudah. Budi menjaga tangannya di sisinya. Saya meminta audit. Hanya itu yang saya minta. Jika pembukuan bersih, Anda tidak perlu khawatir. Suara Victor turun setengah oktav. Reputasi bisa rusak di kedua arah, Budi. Budi menatapnya lama. Anda sebaiknya kembali ke dalam dan menjadi berguna. Victor. Victor kembali masuk. Senyumnya sudah kembali sebelum pintu berayun. Budi berdiri sendirian di lorong. Tangannya merogoh saku dalamnya. Kertas persegi yang terlipat itu masih ada. Krayon ungu samar terlihat melalui kertas. Dia menyelipkannya kembali. Dia menarik napas sekali. Dia mengerti dengan kejelasan yang tidak disukainya bahwa ini bukan lagi konfrontasi pagi hari. Ini akan memakan waktu, privasi, kenyamanan dianggap sebagai orang yang masuk akal.
Dia pulang melalui jalan memutar. Teleponnya berdering di Jalan Setiabudi. Nama Clara muncul di layar. Budi membiarkannya berdering sekali sebelum menjawab. "Pak Hartono," katanya. Suaranya mantap dengan cara hati-hati seperti suara orang ketika ada anak kecil di dekatnya. Apa yang terjadi? Manajer malam baru saja menelepon kamar. Seseorang menelepon meja depan dan mengatakan Dewi berada di depan apotek Kimia Farma. Pagi itu meminta-minta pada orang asing. Dia bilang Wisma Pinus Asri adalah properti yang tenang. Dia bilang kita perlu bicara besok pagi. Budi menepi ke bahu jalan dan duduk dengan satu tangan di kemudi. Dia bilang, siapa yang menelepon? Tidak. Keheningan berlalu di antara mereka, bukan kosong, tapi berat. Clara merendahkan suaranya. Saya tidak butuh Anda terburu-buru ke sini malam ini. Saya butuh Anda menelepon Rachel. Budi melihat melalui kaca depan ke garis gelap Jalan Setiabudi. Saya akan menelponnya sekarang. Setelah Clara menutup telepon, dia duduk di mobil lama sekali dengan kunci di tangannya. Lalu dia mengangkat telepon dan menelpon Rachel. Nama manajer Wisma itu adalah Earl Pendry, 58 tahun, mantan angkatan laut, bukan orang yang kejam. Dia berdiri di luar kamar 17 pada hari Minggu pagi dengan papan klip yang tidak terlalu dia butuhkan dan wajah yang telah berlatih di cermin kamar mandi. Ibu Sutanto, maaf melakukan ini pada hari Minggu. Tidak apa-apa Pak Pendry. Seseorang menelepon. Bilang anak kecil itu ada di depan Kimia Farma menjual barang pada orang asing. Pemilik waralaba menelpon saya tentang itu. Dia gugup, jadi saya gugup. Clara berdiri di ambang pintu dengan selimut Wisma di bahunya. Demamnya lebih rendah pagi ini. Dia telah menyisir rambutnya. Dia menahan diri karena Dewi berada 8 kaki di belakangnya di meja, dekat jendela menyelesaikan bubur instan. Anda memberi kami pemberitahuan. Earl menelan ludah. 48 jam. Saya tidak mau ada masalah di properti ini. Itu yang dikatakan kantor pusat. Clara mengangguk seperti wanita yang pernah berada di ambang pintu lain seperti ini sebelumnya. Saya mengerti. Bu, sekadar informasi, saya bilang pada mereka dia anak yang pendiam. Terima kasih Pak Pendry. Dia berjalan menyusuri koridor dengan papan klip ditekan ke dadanya seperti seorang pelayan membawa buku nyanyian. Clara menutup pintu. Dia menyandarkan dahinya di kayu yang dicat sejenak, lalu dia berbalik, duduk di seberang putrinya, dan melembutkan wajahnya. Makan buburmu sayang. Ibu, apa ibu sakit lagi? Hanya lelah. Makan. Pukul 10.00, surat somasi dari pengacara Wijoyo ada di meja Rachel Situmorang. Siang harinya, sebuah item kecil muncul di Buletin Bisnis Bandung. Blok 1 halaman yang dibaca setengah akuntan kota dengan kopi mereka. Pengembang lokal Budi Hartono dikabarkan menargetkan catering amal tercinta karena sengketa personalia. Tanpa nama penulis, tanpa kutipan, cukup. Rachel membacanya 2 kali dan menelpon Budi. Mereka akan membuatnya terlihat seperti karyawan yang tidak puas dan Anda terlihat seperti pria dengan hobi. Saya tahu, ini akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik, Budi. Saya tahu itu juga. Dia pergi ke Wisma Pinus Asri pada sore hari. Dia tidak membawa amplop. Dia membawa termos sup ayam yang dikirim Rita dalam kantong kertas berisi jeruk keprok karena Dewi bilang 3 hari yang lalu di perpustakaan bahwa neneknya dulu mengupasnya dalam 1 strip utuh. Dia mengetuk seperti cara. Dewi mengetuk, 2 pendek, 1 panjang. Clara membuka pintu. Mereka memberi kami 48 jam, datar, seperti cara wanita membaca laporan cuaca. Budi meletakkan termos dalam kantong di meja kecil. Saya punya unit di Jalan Cemara, 2 kamar tidur, di ujung lorong, termasuk biaya pemeliharaan. Sudah kosong 6 minggu, Anda bisa mendapatkan kuncinya dalam 1 jam. Dia menatapnya lama. Dia tidak marah. Itulah yang terburuk. Dia mantap. Pak Hartono, Budi. Pak Hartono. Dia mengatakannya dengan sengaja kali ini. Jika saya memindahkan putri saya ke gedung yang Anda miliki sementara blok di kota ini menulis nama saya di sebelah nama Anda, itu bukan bantuan. Itu umpan. Dia membuka mulutnya. Dia menutupnya. Dan bukan hanya blok itu katanya. Jika seseorang memutuskan untuk melihat saya melalui jendela yang salah, mereka akan melihat seorang wanita sakit yang menerima apartemen gratis dari seorang pria kaya yang muncul di depan pintunya pada minggu yang sama ketika putrinya berada di trotoar. Mereka akan melihat apa yang ingin mereka lihat. Dan apa yang mereka lihat, seorang hakim bisa diminta untuk melihatnya. Dia duduk di kursi dekat pintu tanpa diundang. Lalu apa yang harus saya lakukan, Clara? Berhentilah menjadi jawaban. Dia menarik napas. Mengeluarkannya. Baiklah.
butuh pengorbanan untuk mengatakannya. Budi terbiasa menyelesaikan masalah dengan membuka pintu, menulis cek, menelepon, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi Clara memintanya melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada bertindak. Dia memintanya untuk mundur tanpa pergi. Menjelang sore, lebih banyak hal bergerak. Janet Puspita menelepon Rachel dari tempat parkir di pasar Swalayan. Suaranya tegang melawan angin. Seseorang telah meneleponnya di rumah. Suara yang menyenangkan. Menyebutkan sambil lalu bahwa dokumen pensiunnya akan ditinjau secara rutin bulan depan. Dan betapa beruntungnya dia memiliki berkas yang begitu bersih, tidak ada yang dikatakan secara langsung. Tidak ada yang perlu. Janet memberitahu Rachel, hampir berbisik, bahwa dia perlu berpikir. Kakak Rita Wirawan, Marvin, datang ke kantor belakang apotek malam itu dengan jaket masih terpasang dan kunci masih di tangannya. Dia tidak menaikkan suaranya. Marvin tidak pernah menaikkan suaranya. Kak, Wijoyo melayani acara komunitas kita, penggalangan dana rumah sakit, perjamuan liga kecil, bingo panti jompo. Telepon hari ini mengatakan mereka sedang meninjau kemitraan. Marvin, aku tidak menyuruhmu berhenti dari apapun. Aku memberitahumu bahwa toko ini memiliki 11 karyawan dan hipotek di gedung ini. Rita melihat ke lantai. 30 tahun di belakang konter itu, aku tidak akan berbohong untuk siapapun, Marvin. Aku tidak memintamu. Aku akan mengantar anak itu pulang dari perpustakaan jika dia perlu diantar. Kukira begitu. Dia meletakkan tangan di bahunya. Sekali. Singkat. Hanya agar kita berdua tahu minggu seperti apa ini. Di dalam kamar 17, Dewi menjadi pendiam. Dia tidak tahu semuanya. Dia tahu cukup. Malam itu, dengan lampu kamar mandi menyala sebagai teman, dia menyelipkan Kinasih di bawah tempat tidur. Dia tidak meletakkannya di bantal. Dia tidak menyelipkannya di samping pipinya. Dia mendorongnya dengan lembut dan sengaja ke dalam debu di bawah rangka tempat tidur, di mana Kinasih tidak bisa dilihat oleh siapapun yang datang ke pintu. Lalu, dia berbaring tanpanya. Clara masuk untuk memeriksanya 1 jam kemudian. Bantal kosong. Dia berlutut dan melihat ke bawah tempat tidur dan melihat pita biru dalam kegelapan. Dia tidak menariknya keluar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di lantai di samping tempat tidur selama 1 menit dengan tangannya di kasur di punggung putrinya. Budi datang sekali lagi malam itu dengan dokumen dari daftar perumahan kabupaten yang diambil Rachel. 3 pilihan, tidak ada satupun miliknya. Clara membuka pintu setengah. Saya lelah, Pak Hartono. Saya tahu, hanya ingin meninggalkan ini. Apakah Anda menulis postingan blog? Tidak, Bu. Apakah orang-orang Anda? Tidak. Apakah Anda memberitahu siapapun kami di sini? Rachel, Rita, tidak ada orang lain. Dia menatapnya. Saya membentak Anda kemarin tentang amplop itu, tentang semuanya. Anda punya hak. Itu tidak sama dengan adil. Suaranya tetap datar. Tapi, saya butuh Anda pulang malam ini, Pak Hartono. Saya perlu menidurkan putri saya tanpa ada seorang pria berjaket bagus di ruangan ini, bahkan yang baik hati. Terutama yang baik hati. Dia mengangguk sekali. Ya, Bu. Dia meninggalkan daftar perumahan di atas meja. Dia meninggalkan jeruk keprok. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang besar. Dia melangkah ke koridor dan menarik pintu tertutup di belakangnya dengan klik lembut seorang pria yang berhati-hati. Di tempat parkir, teleponnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Dia hampir tidak mendengarkan. Dia mendengarkan. Suara Victor Wijoyo terdengar tenang, hampir ramah, suara seorang pria di podium. Budi, baru saja memikirkanmu malam ini. Minggu yang panjang untuk semua orang. Kuharap kau akan mampir ke rumah segera. Ada beberapa hal yang patut dibicarakan secara pribadi. Seperti dulu. Kau tahu bagaimana kota ini. Cerita diceritakan dengan satu atau lain cara, dan yang paling menyedihkan menyebar paling cepat, terutama yang tentang anak-anak. Pokoknya, hubungi aku saat kau siap untuk duduk bersama. Saluran terputus. Dia memutarnya 2 kali. Tidak ada yang bisa disentuh pengacara. Tidak ada yang bisa disalahartikan oleh seorang pria yang telah mengenal Victor selama 20 tahun. Itulah triknya. Dia tidak pernah mengatakan hal itu. Dia hanya memastikan kau mendengarnya. Budi berdiri di kerikil sejenak. Papan nama Wisma Pinus Asri berdesis di atasnya dengan bola lampu yang hilang. Di koridor lantai 2, jendela kamar 17, bersinar kuning pucat di balik tirai yang tertutup. Di balik tirai itu, seorang anak sedang tidur tanpa bonekanya. Seorang ibu sedang duduk di lantai, di samping tempat tidur.
terjaga. Dia menyelipkan telepon ke jaketnya dengan sangat perlahan dan berjalan ke mobilnya seperti seorang pria yang membawa sesuatu yang belum dia putuskan di mana akan diletakkan. Budi tidak langsung mengetuk. Dia berdiri di koridor di luar kamar 17 dengan 2 cangkir kertas dari warung kopi di seberang perpustakaan. Kopi untuk Clara, susu untuk Dewi, dan sebuah map Manila berisi pilihan perumahan yang tidak dia pilih sendiri. Map itu berasal dari Yayasan Kasih Abadi, 3 km di utara kota, ditandatangani oleh seorang pendeta Ruben yang belum pernah mendengar tentang Budi Hartono dan tidak perlu. Dia melihat pintu itu lama sebelum mengangkat tangannya, 2 pendek, 1 panjang. Clara membukanya. Matanya tertuju pada cangkir terlebih dahulu, lalu ke map, lalu ke wajahnya. Dia tidak mengundangnya masuk. Dia juga tidak menutup pintu. Saya bukan jawabannya, kata Budi. Saya rasa saya lupa itu selama beberapa hari. Bahu Clara turun 1/4 inci. Dia mundur dari ambang pintu. Masuk, Pak Hartono. Dewi ada di meja kecil dengan lembar kerja. Dia tidak mendongak. Clara mengambil kopi dengan kedua tangan dan memegangnya tanpa minum. Pendeta Ruben, dia membaca sudut map. 3 pilihan, tidak ada yang milik saya. Rachel bilang salah satu dari mereka akan bertahan dari siapapun yang melihat kita melalui jendela. Dan depositnya ada dana. Lokal. Sudah ada lebih lama dari masalah ini. Saya tidak ada di dewannya. Anda bisa menelpon mereka sendiri besok pagi. Dia meletakkan map itu di samping buku catatan spiralnya. Dia belum membukanya. Duduk, Pak Hartono. Dia mengambil kursi di dekat pintu. Clara berdiri sejenak lebih lama. Kemudian dia duduk di tepi tempat tidur, seperti hari pertama itu. Demamnya hampir hilang. Kelelahannya belum. Saya tidak tidur, katanya. Saya duga. Putri saya tidur tanpa bonekanya tadi malam. Budi diam. Dia pikir dia yang menyebabkan semua ini terjadi. Menjual kinasih. Suara Clara tetap datar. Dia pikir jika dia tidak pergi ke apotek itu, semua sisanya tidak akan datang melalui pintu. Pemberitahuan itu, blok itu Anda, Clara. Biarkan saya selesai. Dia tidak mendongak. Dipecat itu menyakitkan, disebut pencuri lebih menyakitkan lagi. Tapi tak satu pun dari itu adalah hal yang saya bawa minggu ini, Pak Hartono. Hal yang saya bawa adalah bawa anak saya yang berusia 6 tahun, melihat hidup kami, dan memutuskan itu adalah tugasnya untuk memperbaikinya. Dia berdiri di trotoar umum dan mencoba menjual boneka, yang pitanya saya ikat pada pagi hari ulang tahun kelimanya di apartemen, dengan dapur kuning karena dia pikir saya tidak bisa. Sebuah napas masuk, bukan air mata. Beberapa wanita sudah menangis lebih awal dalam seminggu. Saya telah mengecewakannya dengan cara yang telah merasuk ke tulangnya. Itulah yang saya bawa. Radiator berdetak. Budi meletakkan kopi. Dia melihat map di atas meja. Dia melihat lembar kerja dalam tulisan tangan kecil dan hati-hati Dewi. Clara, saya berutang sesuatu yang seharusnya saya katakan lebih awal. Dia menunggu. 3 tahun berturut-turut, saya berdiri di podium di Periangan Agung dan memuji pekerjaan amal Victor Wijoyo. Saya memperkenalkannya di salah satu sarapan itu. Saya menjabat tangannya untuk foto di buletin gereja. Dia melihat tangannya sendiri. Saya tidak pernah menanyakan satu pertanyaan pun tentang orang-orang yang bekerja di dapurnya, tidak satu pun. Saya tidak mencuri dari Anda. Tapi saya membantu memoles ruangan tempat dia dipercaya. Setiap pria dan wanita yang ditipu di bawah, atapnya ditipu sedikit lebih mudah karena kursi yang orang-orang seperti saya hangatkan. Dia menatapnya lama. Itu hal paling jujur yang pernah Anda katakan di ruangan ini. Saya tahu, itu tidak membuat kita berteman, Pak Hartono. Tidak, Bu. Itu membuat kita jujur. Dia minum sedikit kopi. Menjelang sore, segalanya mulai bergerak berbeda. Budi mengantar Clara ke klinik kabupaten dan duduk di ruang tunggu bersama orang-orang biasa, sementara dia diperiksa. Dia tidak meminta bantuan perawat, dia tidak menelepon. Dia membaca majalah Field and Stream edisi 6 bulan yang lalu dan menunggu gilirannya selesai menunggu. Rachel menemui mereka di bangku di luar setelah itu. Yayasan Kasih Abadi punya apartemen 2 kamar tidur di Jalan Lawler. Pindah hari Selasa. Tanda tangan pendeta Ruben sudah ada di garis. Rita Wirawan membawa halaman ketikan ke Wisma malam itu. 1 halaman tanpa hiasan. Pada hari Sabtu, 20 November sekitar pukul 9.40 pagi, saya mengamati seorang anak kecil berdiri di luar apotek Kimia Farma dengan sebuah boneka dan tanda tulisan tangan. Anak itu tampak kedinginan tetapi tenang. Dia tidak mendekati orang yang lewat. Dia meluruskan tandanya setiap kali angin menggerakkannya, dan seterusnya. Polos, benar, ditandatangani Rita Wirawan.
Janet Puspita menelepon Rachel 1 jam kemudian. Suaranya tidak lagi berbisik. "Saya memikirkannya sepanjang malam," kata Janet. "Jika Clara bersedia berdiri di samping saya pada tinjauan itu, saya bersedia berdiri di sampingnya. Saya tidak akan membiarkan panggilan telepon tentang pensiun saya membungkam saya." Rachel berkata, "Dia akan ada di sana." Clara, di jalur lain di Wisma, berkata, "Saya akan ada di sana." Itu meninggalkan Dewi. Budi tidak mengangkatnya, Clara yang melakukannya. Dia duduk di karpet di samping tempat tidur malam itu, seperti yang dia lakukan malam sebelumnya. Kali ini dia tidak diam. Sayang. Dewi berbaring dengan punggung menghadap ruangan, lampu kamar mandi menyala sebagai teman. "Sayang, kemari." Dewi datang. Dia naik ke pangkuan Clara seperti yang sudah lama tidak dia lakukan, lutut terangkat, kepala di bawah dagu ibunya. "Kamu tidak merusak apapun. Dengar ibu, tidak ada satupun dari apa yang terjadi minggu ini karena kamu. Tapi jika kamu tidak, ibu masih akan sakit dan Pak Wijoyo masih akan berbohong, dan Ibu Janet masih akan takut di dapurnya sendiri, dan Ibu Rita masih akan mengawasi dari jendela apotek itu. Kamu tidak memulai semua itu. Kamu hanya membuat ibu cukup berani untuk berhenti berpura-pura semuanya akan baik-baik saja dengan sendirinya." Dewi diam lama. "Ibu, ya sayang, Kinasih di bawah tempat tidur. Ibu tahu, aku tidak ingin dia mendapat masalah." "Kinasih tidak dalam masalah." Clara mencium puncak kepalanya. "Kinasih adalah gadis paling berani di blok ini Sabtu lalu. Ambil dia tidak tidur di debu." Dewi turun dari pangkuan ibunya, merangkak dan meraih ke bawah tempat tidur. Dia muncul dengan Kinasih di kedua tangan. Pita birunya berdebu, lengan yang dijahit Budi masih kencang di bahu. Dewi mengulurkan boneka itu ke arah Budi, di mana dia duduk di kursi dekat pintu. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengulurkannya. Budi mengambilnya dengan lembut. Dari saku jaketnya, dia mengambil sapu tangan katun lembut. Dia telah berinisiatif membawanya dan membersihkan pita biru itu. Dia tidak mengikatnya kembali. Dia tidak menyesuaikannya. Dia mengembalikan Kinasih persis seperti yang diikat Clara di apartemen dengan dapur kuning pada ulang tahun ke-5 2 tahun yang lalu. Dewi menekan Kinasih ke dadanya. Dia tidak mengatakan apa-apa kali ini. Dia tidak perlu. Dia hanya menyentuh pita itu sekali, seperti cara ibunya menyentuhnya, dan menatap Budi untuk memastikan dia telah melihatnya melakukannya. Dia telah melihatnya. Pada Senin malam, Rachel telah menjadwalkan tinjauan untuk Rabu pagi. Ruang konferensi Yayasan Komunitas, Eleanor Prawirodirjo memimpin, auditor independen dikonfirmasi, Janet dikonfirmasi, Rita dikonfirmasi, Clara dikonfirmasi. Selasa pagi mereka meninggalkan kamar 17 dengan 3 tas belanja, 1 tas jinjing kanvas dan Kinasih terbungkus jaket Dewi seperti sesuatu yang rapuh. Rita membawa bubur instan dan kertas sekolah. Pendeta Ruben menemui mereka di apartemen Jalan Lawler dengan 2 kursi pinjaman, 1 set spray bersih, dan tidak ada pertanyaan yang membuat Clara merasa kecil. Budi tetap di luar sampai Clara membuka pintu sendiri dan berkata, "Anda boleh membawa yang itu masuk." Siang harinya, ruangan itu masih bergema, tetapi mereka hangat. Dewi berjalan dari dinding ke dinding dengan Kinasih di bawah satu lengan, menyentuh ambang jendela seolah-olah dia sedang memeriksa apakah tempat itu akan tetap ada. Selasa sore, Clara duduk di meja dapur di Jalan Lawler, di kursi pinjaman dengan buku besarnya terbuka dan buku catatan spiral di sampingnya ketika telepon berdering. Suara Rachel terdengar hati-hati. "Clara, pengacara Victor baru saja menelepon pengacaraku. Mereka menawarkan penyelesaian pribadi malam ini, di luar catatan. Jika kamu menandatangani pernyataan yang mengatakan kamu salah paham tentang catatan internal." Clara melihat buku besar itu. Dia melihat buku catatan itu. Setiap tanggal, setiap biaya, setiap lamaran pekerjaan ditulis dengan tulisan tangannya yang mantap. Dia melihat ke seberang ruangan ke sofa kecil tempat Dewi tidur di bawah selimut dari toko barang bekas. Kinasih terselip di bahunya, pita biru menangkap cahaya lampu dengan tepat. "Rachel," katanya pelan, "katakan pada mereka aku akan menemui mereka Rabu pagi." Rabu pagi datang dengan dingin dan tanpa warna, jenis pagi di Bandung yang membuat setiap jendela terlihat lebih keras dari yang sebenarnya. 6 hari telah berlalu sejak sarapan donatur. 6 hari Rachel membangun kasus seperti tukang batu membangun dinding, lambat, rata, satu bagian diletakkan di sebelah yang lain agar tidak jatuh ketika seseorang bersandar padanya. Auditor independen telah bekerja sepanjang akhir pekan. Janet telah memberikan satu pernyataan yang ditandatangani.
Clara telah memberikan 2. Rita telah menuliskan persis apa yang dilihatnya di luar apotek Kimia Farma tanpa menambahkan satu kata pun lebih dari yang bisa dibawa oleh kebenaran. Ruang konferensi Yayasan Komunitas berada di lantai 3 sebuah gedung yang pernah menjadi bank tabungan dan pinjaman. Jendela-jendela menghadap ke halaman gedung pengadilan. Meja itu panjang dan gelap. Kursi-kursi tidak serasi. Eleanor Prawirodirjo duduk di kepala meja. Clara Sutanto duduk di sebelah kanannya, dengan sweater navy berkerah putih bersih. Rambutnya diikat ke belakang. Dia telah meletakkan, dalam urutan yang ingin dia jelaskan, buku besarnya, garis waktu cetak yang dibantu Rachel atur, dan setumpuk tipis email bertanggal April hingga Agustus. Rachel Situmorang duduk di bahu kanan Clara. Budi Hartono duduk di seberang meja, bukan di samping Clara, karena Rachel telah mengatur kursi seperti itu dengan sengaja. Janet Puspita duduk di dekat jendela dengan buku masak di pangkuannya. Rita Wirawan duduk di dekat pintu dengan tangan terlipat di depannya. 2 perwakilan dari kelompok yang telah menerima donasi Wijoyo duduk di ujung jauh. Auditor independen, seorang wanita dengan kacamata baca di rantai manik-manik, duduk di sebelah Eleanor. Victor Wijoyo duduk di seberang Clara. Jaketnya sama dengan yang di Priangan Agung. Senyumnya tidak. Eleanor membuka pertemuan tepat pukul 9.00. Ibu Sutanto, silakan. Clara membuka buku besar. Suaranya bergetar pada kalimat pertama, lalu menemukan angka-angka, dan angka-angka itu menopangnya. Pada bulan Februari, potongan untuk BPJS Ketenagakerjaan keluar dari setiap slip gaji di catering keluarga Wijoyo. Pihak asuransi menunjukkan polis telah non-aktif pada tanggal pertama bulan itu. Pada bulan Maret, sama. Pada bulan April, sama. Saya punya tangkapan layar dari laptop rumah saya dengan cap waktu sebelum akun saya dinonaktifkan. Dia membalik halaman. Mulai bulan Maret, catering keluarga Wijoyo mulai membayar vendor bernama Yayasan Dapur Harapan Bangsa. Alamat yang terdaftar adalah unit penyimpanan terkunci di belakang bengkel Ban Marv di Jalan Tol. Tidak ada dapur di alamat itu, tidak ada inspeksi kesehatan, tidak ada izin layanan makanan, tidak ada pendaftaran nirlaba yang cocok dengan nomor identifikasi pajak di faktur. Halaman lain, pada tanggal 14 April, saya mengirim email kepada Pak Wijoyo daftar perbedaan ini. Pada tanggal 16 April, saya dipecat karena alasan tertentu. Alasan yang diberikan adalah pencurian. Pada tanggal 28 April, 30 April, dan 3 Mei, entry gaji dibuat dalam sistem di bawah login saya, dengan inisial saya dalam tulisan tangan yang bukan milik saya. Saya tidak lagi bekerja pada tanggal-tanggal itu. Saya punya surat pemecatan saya punya catatan login saya. Dia menutup buku besar itu. Saya tidak salah memahami catatan internal, Pak Wijoyo. Saya membacanya dengan benar. Ruangan terdiam. Victor berdeham. Eleanor mengangkat satu jari dan dehaman itu tidak kemana-mana. Auditor membalik halaman di mapnya sendiri. Ibu Prawirodirjo. Tinjauan awal saya cocok dengan garis waktu Ibu Sutanto. Vendor Dapur Harapan Bangsa tidak dapat dibuktikan. Entry gaji April dan Mei berasal dari stasiun kerja yang masuk di bawah kredensial Ibu Sutanto. Setelah aksesnya seharusnya dihentikan. Ada kejanggalan tambahan yang kembali ke tahun fiskal lalu. Eleanor beralih ke Janet, Ibu Puspita. Janet berdiri. Dia tidak harus, dia melakukannya. Dia membuka buku masak ke halaman yang telah dia tandai dengan struk belanja, mengeluarkan email yang dicetak, dan berjalan sepanjang meja ke Eleanor. Itu email yang dikirim Clara pada bulan April. Saya mencetaknya pada hari dia mengirimkannya. Saya menyembunyikannya karena saya takut. Dia meletakkannya. Saya tidak takut hari ini. Dia duduk kembali. Pernyataan Rita diedarkan dari tangan ke tangan. Satu halaman, polos, benar. Budi mengambil kwitansi krayon yang terlipat dari saku dalamnya. Dia tidak berdiri. Dia tidak berpidato. Dia meletakkannya di atas meja di samping buku besar Clara dan memutarnya sehingga huruf-huruf ungu menghadap Eleanor. Ini ditulis oleh seorang anak berusia 6 tahun di luar apotek Kimia Farma pada hari Sabtu pagi. Dia mencoba menjual bonekanya agar ibunya bisa membeli obat. Saya tidak meletakkannya di atas meja untuk simpati. Saya meletakkannya di sini agar dewan ini ingat berapa biaya setiap bulan memalingkan muka di luar sana. Eleanor melihat kwitansi itu. Lama sekali. Eleanor, kata Victor. Pak Wijoyo. Eleanor melipat tangannya. Efektif hari ini, wewenang tanda tangan Anda pada setiap akun yang terkait dengan yayasan ini ditangguhkan sambil menunggu kesimpulan audit.
Masalah ini akan dirujuk untuk tinjauan hukum. Karyawan yang terkena dampak akan dihubungi langsung oleh kantor ini mulai sore ini. Dewan ini akan secara resmi memberitahu catering keluarga Wijoyo bahwa catatan pemecatan Ibu Sutanto diperdebatkan dan tidak didukung oleh dokumen di hadapan kita. Penasehat hukum kami akan memerlukan koreksi tertulis sebagai bagian dari hubungan berkelanjutan dengan yayasan ini. Dia beralih ke Clara. Ibu Sutanto, atas nama Dewan ini, saya minta maaf. Kami lambat, Clara mengangguk sekali. Dia belum mempercayai suaranya. Reputasi Victor di Bandung tidak meledak dalam satu saat. Bukan begitu akhir dari hal-hal semacam itu. Itu berantakan selama berminggu-minggu dalam pemberitahuan audit dan panggilan telepon yang tenang, dalam pengunduran diri Dewan yang diumumkan pada hari Jumat sore, dalam surat rujukan ke kejaksaan yang tidak perlu dibocorkan. Restitusi dimulai. Itu tidak selesai pada satu hari pun. Beberapa luka tidak menutup secepat itu. Clara menerima gaji yang belum dibayar. Kesehatannya stabil melalui obat-obatan biasa yang diminum tepat waktu. Apartemen 2 kamar tidur Pendeta Ruben di Jalan Loller perlahan menjadi tempat di mana aroma kopi di pagi hari berarti sesuatu. Pada bulan Januari, Rachel menyusun posisi pembukuan paruh waktu untuk Clara di sebuah kemitraan perumahan nirlaba. Pekerjaan itu menggunakan keahliannya, bukan ceritanya. Clara membutuhkan 2 minggu untuk memutuskan. Kemudian, dia berkata pada bulan Maret, sebuah ruko kecil di samping perpustakaan dibuka kembali dengan cat baru dan kursi lipat. Tidak ada plakat dengan nama Budi di dinding. Sebuah teko kopi, sebuah meja anak-anak di sudut, setumpuk formulir bantuan resep di dekat jendela, sebuah meja hak-hak penggajian yang dijaga 2 kali sebulan oleh seorang sukarelawan yang dulu takut pada panggilan telepon tentang pensiunnya. Pembukaan resminya adalah pada hari Sabtu pagi, dingin seperti akhir musim hujan di Bandung, dengan cahaya masuk bersih melalui kaca depan. Dewi masuk sambil memegang kinasih. Dia hampir berusia 7 tahun sekarang. Jaketnya pas musim dingin ini. Dia berjalan seperti anak-anak, berjalan ketika mereka memiliki tujuan tertentu. Dia menyeberang ke sudut anak-anak dan meletakkan kinasih di rak rendah di samping buku-buku bergambar. Dari tangannya yang lain, dia mengambil tanda kecil yang telah dia latih 2 kali di atas kertas bekas sebelum memutuskan yang asli. Dia menempelkannya di depan rak, tidak untuk dijual. Dia berpikir sejenak. Kemudian, dengan krayon ungu yang sama, 1 inci lebih pendek sekarang, dia menambahkan 1 baris lagi dengan huruf-huruf lambat dan hati-hati untuk dipeluk saat takut. Dia mundur selangkah. Dia mengangguk sekali pada dirinya sendiri. Clara ada di dekat teko kopi berbicara dengan Janet Puspita. Dia mengawasi putrinya dari sudut matanya dan membiarkannya. Budi berdiri di dekat jendela depan dengan sarung tangan coklat lamanya. Bukan di atas panggung, bukan di belakang mikrofon, hanya di dekat jendela. Dewi datang dengan sesuatu di belakang punggungnya. Pak Budi, Nona Dewi. Dia mengeluarkan tanda kardus tua dari apotek. Itu telah ditekan rata di bawah sesuatu yang berat untuk waktu yang lama. Desain handuk kertas di bagian belakang hampir hilang. Dia telah membalik tanda itu. Di sisi yang bersih, dengan krayon ungu, dengan huruf-huruf yang sedikit lebih mantap daripada yang dia gambar pagi November pertama itu, dia telah menulis 1 kata, "Selamat datang." Dia mengangkatnya ke arah Budi. Maukah Bapak memegangnya di dekat pintu? Sebentar saja, agar orang-orang tahu mereka boleh masuk. Budi mengambil tanda itu dengan kedua tangan. Tentu saja, Nona. Bel di atas pintu berbunyi. Seorang ibu muda masuk dengan seorang anak laki-laki kecil bersembunyi di belakang kakinya. Mungkin berusia 4 tahun. Dia memiliki mata hati-hati seorang anak yang telah terlalu banyak mengamati. Dewi melihatnya. Dia menyeberangi ruangan perlahan, seperti cara orang dewasa pernah menyeberangi trotoar ke arahnya. "Hai, ada boneka di sana. Namanya Kinasi. Dia tidak dijual, tapi kamu boleh memeluknya jika kamu mau." Anak laki-laki kecil itu menatap ibunya. Ibunya mengangguk. Dia melepaskan kaki ibunya. Dewi mengulurkan tangannya. Dia mengambilnya. Dia membawanya ke rak rendah di sudut di mana sebuah boneka usang dengan pita biru yang diikat pas oleh seorang ibu di sebuah apartemen dengan dapur kuning sedang menunggu anak berikutnya yang membutuhkannya. Budi berdiri di dekat pintu dengan tanda selamat datang di tangannya dan memperhatikan mereka pergi. Clara di seberang ruangan dengan secangkir kopi kertas mengawasi. Cahaya pagi masuk melalui kaca depan dan terhampar di lantai di antara mereka
seperti sesuatu yang akhirnya diizinkan untuk tinggal.